atau siraman rohani yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Nadir Shah Hussein, PhD. Sebelum kita mendengarkan siraman rohani, izinkan kami sedikit membacakan biografi dari beliau. Ya, Profesor Haji Nadir Shah Hussein, PhD, beliau lahir 8 Desember tahun 1973, sangat muda. Ya, beliau adalah Rais Suriah, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama NU cabang Australia dan New Zealand. Ya, beliau adalah memiliki gelar PhD 2 dan saat ini menjadi profesor di Fakultas Hukum Universitas Wollongong, ya. Dan sejak pertengahan tahun 2015 mengajar di Monash University di Melbourne, Fakultas Hukum. Sekali lagi terima kasih Prof atas perkenannya. Mungkin kita izin untuk menggunakan Gus Nadir, lebih akrab Gus Nadir. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bersama-sama kami umat Muslim Indonesia di Wellington yang sangat haus dengan ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini akan banyak memberikan kita pelajaran dalam upaya meningkatkan keimanan kami sebagai umat Muslim Indonesia di Wellington. Insya Allah nanti kita akan mendengarkan siraman rohani sekitar 1 jam, dilanjutkan dengan tanya jawab apabila Prof berkenan. Saya kira itu pengantar dari kami. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Gus Nadir. Monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua dan Pengurus UMI, yang saya hormati para masyaikh, para ustadz, para alim ulama, dan juga Bapak moderator kita. Terima kasih banyak atas undangannya. Alhamdulillah sehat semua. Semoga kita niatkan sama-sama belajar, sama-sama mengaji hari ini, dan semoga kita semua mendapatkan barokah dari acara pengajian ini. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan sekalian, alhamdulillah sekarang kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Jadi kalau kemarin itu bulan Rajab, sekarang kita bulan Sya'ban. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan bergembira. Karena akan menjumpai bulan suci Ramadan di tahun ini. Tentu kalau kita pikir-pikir, banyak keluarga kita, handai tolan, yang karena sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun ini tidak lagi berkesempatan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena itu makanya kita semua berharap, berdoa agar kita semua sehat, panjang umur, bisa kemudian beribadah kembali di bulan suci Ramadan. Walaupun tentu jatuhnya bulan suci Ramadan, kalau di Melbourne itu maghribnya jadi agak panjang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, saya nggak tahu ini di UMI, di New Zealand seperti apa, tapi itu semakin banyak tantangan, moga-moga semakin banyak pahalanya. Bapak dan Ibu sekalian, saya hendak mengajak kita semua untuk mengaji surat An-Najm ayat 31 dan 32. Surat An-Najm itu surat ke-53. Kalau misalnya punya HP atau tablet, bisa dicek di surat An-Najm, surat ke-53, ayat 31 dan 32. Mungkin bisa sama-sama kita lihat, kita simak. Nah, surat An-Najm ayat ke-31 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, di sini Allah menegaskan bahwa apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberikan hak guna pakai. Misalnya alam semesta ini. Alam semesta ini meskipun kita punya sertifikat tanahnya, sertifikat rumah, tapi hakikatnya dia adalah milik Sang Pencipta, milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak bisa merusak alam sekitar dengan alasan ini kan barang saya, ini punya saya. Seperti kalau misalnya saya punya jam tangan atau punya HP, itu suka-suka saya, mau saya banting kah atau mau saya rawat kah, itu suka-suka saya. Karena itu hak milik saya. Tetapi alam semesta ini, lingkungan sekitar kita, ini harus kita jaga, kita rawat, karena kita hanya punya hak guna pakai. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga makanya para ahli fikih misalnya itu mengharamkan untuk kita melakukan transaksi jual beli organ tubuh. Kalau donor lain persoalan. Tapi kalau jual beli organ tubuh seperti misalnya saya menjual ginjal saya gitu ya, atau kornea mata saya misalnya karena saya kekurangan uang, terus kemudian saya jual begitu. Nah, itu tidak dibenarkan, tidak boleh. Karena apa? Karena organ tubuh kita bukan milik kita. Kita hanya dikasih hak guna pakai saja. Nah, tentu kita tidak bisa menjual sesuatu yang bukan milik kita, kan begitu. Nah, karena itu para ulama fikih mengatakan itu kalau transaksi organ tubuh itu tidak boleh. Tapi kalau kita sedekahkan, kita donorkan untuk bermanfaat buat yang lain, nah itu ulama fikih mengatakan boleh. Nah, ayat ini, potongan ayat berikutnya mengatakan liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah yang memiliki langit dan bumi, dan kemudian Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat apa yang mereka kerjakan, dan Allah akan beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan al-husna. Nah, al-husna ini oleh para ulama tafsir dikatakan sebagai surga. Jadi orang yang berbuat baik dia akan diberikan surga. Nah, siapakah orang yang berbuat baik itu? Sampai definisi orang yang berbuat baik, sampai kemudian Allah akan mengatakan akan memberikan balasan yang lebih baik dari perbuatannya, yaitu surga. Dijelaskan oleh ayat ke-32 yang akan kita simak. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam. Jadi yang disebut dengan orang-orang yang berbuat baik itu adalah orang-orang yang menjauhi kaba'iral itsmi, dosa-dosa besar, wal fawahish, dan perbuatan keji. Nah, jadi pertama dia jauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Nah, apa bedanya dosa besar dan perbuatan keji? Nah, ini para ulama dalam berbagai kitab tafsir menjelaskan bahwa ada dosa besar, tapi dosa besar itu tidak dihukum di dunia ini, dihukumnya di akhirat. Misalnya, dosa melakukan riba. Itu nanti hukumannya di akhirat. Dosa durhaka kepada orang tua. Itu dosa besar. Tapi nanti dihukumnya di akhirat. Tidak ada hukuman di dunia. Sementara kalau yang disebut dengan al-fawahish, perbuatan keji, itu para ulama mengatakan ini dosa-dosa besar yang masuk kategori hudud. Ya, misalnya membunuh orang, berzina, ya, meminum minuman keras. Nah, ini semua termasuk fawahish, perbuatan keji yang ada hukumannya di dunia. Ada hadnya. Nah, orang-orang baik yang akan nanti masuk surga, kriteria pertamanya adalah dia menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Nah, ini fix ya, kita nggak ada masalah dengan itu.
Tapi yang menarik, kelanjutan potongan ayat berikutnya, ini yang mencengangkan kita semua. Allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam. Illa kecuali al-lamam. Dia menjauhi dosa-dosa besar, dia menjauhi perbuatan keji, tetapi dia melakukan perbuatan dosa-dosa kecil. Al-lamam. Jadi dari sini, Al-Quran mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang kemudian maksum, tidak punya dosa. Jadi orang yang baik yang akan mendapatkan balasan surga nanti, bukan orang yang kemudian sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Nah, dia jauhi dosa besar, dia tinggalkan perbuatan-perbuatan keji, tapi dia masih melakukan dosa-dosa kecil. Sehingga kemudian Allah mengatakan ini masih masuk kategori orang baik yang akan dapat surga. Seandainya Allah mengatakan bahwa yang masuk surga nanti adalah orang yang meninggalkan dosa besar dan tidak berbuat dosa kecil, wah kayaknya kita ini nggak bisa masuk surga semua ini. Nah, karena tanpa kita sadari akan banyak sekali dosa-dosa kecil yang kita lakukan, baik kita sadar ataupun tidak kita sadari. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, yang sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, dijamin kebersihannya, itu setiap habis sholat masih saja mengamalkan untuk membaca istighfar. Padahal baru habis beribadah, bukan bermaksiat ini, habis beribadah, baca istighfar. Nah ini kan luar biasa, selalu meminta ampun kepada Allah. Kita pun juga seperti itu, habis sholat kita baca istighfar, karena kita menyadari kita bukan manusia yang tidak berdosa. Bahkan saat selesai ibadah pun kita membaca istighfar, mohon ampun, karena siapa tahu ada gerakan sholat kita yang kurang baik, kurang sempurna, ada bacaan kita yang kurang fase, ada hati kita yang mungkin tidak konsentrasi, dan seterusnya. Jadi saat habis beribadah pun kita beristighfar. Lebih-lebih tentu kalau saat habis melakukan maksiat, nauzubillah. Nah, jadi dari kriteria ini, orang yang baik dan orang yang masuk surga, kata Al-Quran adalah orang yang dia masih melakukan dosa-dosa kecil. Tetapi para ulama tafsir mengatakan ayat ini bukan berarti mengizinkan kita untuk berbuat dosa kecil. Nah ini jangan salah paham. Seolah-olah kalau kemudian, wah kalau gitu kita nggak apa-apa nih berbuat dosa kecil. Nggak boleh. Ya, namanya dosa kecil atau besar tetap dosa. Kalau dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah itu mengatakan, kalau dosa-dosa kita dihadapkan pada keadilan Allah, nggak ada yang selamat kita. Sekecil apapun dosa kita, pasti akan dihukum. Tapi kalau dosa-dosa kita dihadapkan pada kasih sayang Allah, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Dalam satu riwayat dikatakan, kalau hambaku itu menghadap aku dengan membawa dosa sebanyak langit dan bumi, maka ampunanku lebih luas lagi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian serta kawan-kawan semua, apa yang disebut dengan dosa kecil al-lamam ini? Dalam surat An-Najm ayat 32. Para ulama tafsir membahas. Yang pertama katanya al-lamam itu adalah mereka yang sudah pernah melakukan dosa besar. Tapi kemudian bertobat. Tidak mau melakukannya lagi. Nah ini masih masuk kategori al-lamam tadi. Ada lagi yang mengatakan bahwa al-lamam itu adalah semua perbuatan yang menjurus kepada dosa besar, tapi dia tidak sampai lakukan. Nah, ada riwayat asbabun nuzul dari ayat ini untuk kita bisa memahami lebih jauh. Jadi dalam satu riwayat, itu diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang punya toko. Dia punya toko, kemudian ada seorang customer-nya, pengunjungnya perempuan, cantik, datang. Menawar harga. Kemudian karena pedagang ini melihat, cantik ini, calon pembeli. Maka dia katakan, oh kalau kamu berkenan masuk ke dalam, akan ada tawaran lebih baik. Maka dengan lugunya, customer perempuan ini masuk ke dalam. Rupanya sampai di dalam, dilakukanlah maksiat. Dan
begitu kemudian sudah dipeluk dan seterusnya, begitu hendak berbuat zina, perempuan ini sadar. Kemudian mengatakan, oh saya tidak bisa. Lantas dia pergi keluar, meninggalkan pemilik toko tadi. Pemilik toko ini seorang sahabat Nabi yang kemudian juga sadar, wah ini saya sudah berbuat dosa, ini tidak boleh ini. Kemudian lapor kepada Nabi. Nah, karena tadi sudah berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya, sudah melakukan semua mukodimah pengantar, meskipun tidak sampai berzina. Nah, turunlah ayat ini. Maka kemudian begitu dia bertaubat, maka semua mukodimah tadi itu dianggap dosa-dosa kecil, karena yang dosa besarnya itu berzinahnya. Maka dia masih tetap orang baik. Sekali lagi, ini bukan untuk melegalisir, mengizinkan untuk melakukan dosa-dosa kecil, bukan. Ini untuk menunjukkan betapa kasih sayang Allah itu amat luas. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapus perbuatan jelek. Wa'at bi'i sayyatal hasanata tamhuha. Dalam satu riwayat hadis sahih dikatakan, ikutilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Jadi kalau selepas kita melakukan dosa-dosa kecil, maka kita sholat sunnah, kita bersedekah, kita bersalawat. Insya Allah dosa-dosa kecil kita terhapus dengan perbuatan baik tadi. Jadi jangan kemudian dosa kecil, karena cuma kecil, besoknya diulangi lagi, lama-lama dikit-dikit menjadi bukit. Nah, ini yang berat. Tapi begitu kita sudah berbuat dosa kecil, jangan lantas merasa, wah kalau gitu saya menjadi makhluk yang sangat berdosa, saya menjadi sangat kotor, saya tidak layak lagi masuk surga, saya tidak layak lagi mendekat kepada Allah, dan seterusnya. Jangan. Nah, kenapa? Karena kita memang semuanya adalah makhluk pendosa. Ada yang sholatnya rajin, tapi gibahnya juga kenceng. Ada yang ngaji Qur'annya sangat rajin, tapi di medsos jempolnya mencaci maki orang juga dengan sangat entengnya. Jadi sebetulnya kita semua ini masing-masing punya jalan untuk berbuat dosa. Jadi karena memang tidak ada yang sempurna di kita ini. Kalaupun ada yang terlihat baik, saya terlihat baik di mata jamaah, ketua UMI kita mungkin terlihat baik di mata jamaah, itu semata-mata karena Allah masih menutupi aib kita. Tapi kalau Allah sudah buka aib kita, sudah Allah viralkan, nah itu ya, di medsos sudah ada yang spill, diviralkan jejak-jejak digital kita, wah ini nauzubillah ini. Bahkan jejak digital itu, Bapak dan Ibu sekalian, ini sekarang jauh lebih kejam ketimbang catatan malaikat raqib dan atid. Kalau catatan malaikat raqib dan atid dengan istighfar, dengan tadi itu perbuatan baik, ya kita lakukan setelah berbuat dosa, insya Allah itu menghapus catatan amal buruk kita di catatan malaikat. Tapi kalau jejak digital, waduh, ini bisa abadi sampai servernya rusak, ya, servernya down gitu ya. Ya digital itu abadi. Dan akan terus diomongin orang sampai kemana-mana. Meskipun mungkin orangnya sudah bertobat. Makanya saya bilang, ini hati-hati nih. Kalau sudah Allah buka aib kita, Masya Allah, na'udzubillah. Sehingga kita diajarkan berdoa, ya sattar, ustur uyubana. Wahai yang maha menutupi. Allah maksudnya. Tutupi aib kami. Jadi kita tidak bisa mengatakan seolah kita makhluk yang suci. Nah, karena itu Bapak dan Ibu sekalian, ketika turun ayat ini, maka sahabat Nabi tadi itu, dia jadi lega. Bahwa dia masih bisa masuk surga, meskipun sudah terpeleset, tergelincir, berbuat dosa, tapi tidak sampai dosa besar, dia masih bisa kemudian masuk dalam kategori al-husna tadi itu. Nah, semoga Allah menjauhi kita dari dosa-dosa besar, dari perbuatan keji dan juga dosa-dosa kecil. Kalaupun terlanjur, semoga Allah mengampuni kita semua. Ini cocok dengan frase ayat berikutnya, dari masih di ayat 32. Tadi sudah disebut allazina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahish illal lamam, itu sudah kita bahas tadi. Potongan berikutnya, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya.
ampunan Allah, kasih sayang Allah, itu jauh melebihi murkanya Allah. Jadi karena itu Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan merasa putus asa dari kasih sayang Allah. Jangan pula menutup pintu rahmat dan kasih sayang Allah dari orang lain. Jangan kalau kita melihat ada orang yang berbuat dosa, ya, kita ketemu dia di klub malam-malam, diundang pengajian hari ini tidak hadir, misalnya. Jangan kemudian digosipin, jangan kemudian merasa wah dialah bakal masuk neraka, kita ialah yang bakal masuk surga. Jangan menutup kasih sayang Allah kepada dia. Karena kita tidak tahu di ujung akhir nanti kalau dia bertobat, Allah terima taubatnya, dia husnul khotimah. Nasib kita belum tahu. Itu sebabnya selain Allah mengatakan di sini inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya maha luas ampunan dari Tuhanmu. Lanjutan ayatnya ini betul-betul mencengangkan kita semua. Huwa a'lamu bikum. Huwa itu Allah di sini. Allah itu lebih tahu kondisimu. Lebih tahu bagaimana? Iz ansya'akum minal ardi wa iz antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Allah itu tahu ketika Allah menjadikan kamu dari tanah. Jadi dari awal proses penciptaan kita, sampai kata Allah, Allah juga tahu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Proses penciptaan, sampai proses kelahiran, Allah tahu kita. Allah tahu Nadir Sahosen ini diciptakan dari tanah yang mana? Tanah sengketa kah? Tanah kuburan kah? Nah, Allah tahu itu, saya nggak tahu. Jadi kalau ada orang ngeyel aja, gitu ya. Setiap ada dia di komunitas berantem aja, ribut gara-gara dia. Nah, jangan-jangan dia diciptakan dari tanah sengketa, gitu kan? Kita nggak tahu. Nah, Allah itu tahu dari tanah mana ini, tanah liat kah, tanah mana? Bahkan ketika kita masih di janin perut ibu kita, nasib kita kelak seperti apa? Apakah nasib kita kelak akan jadi ustadznya ketua UMI? Nah, itu Allah sudah tahu. Atau cuma jadi jamaah biasa? Nah, itu Allah sudah tahu di perut, waktu kita masih di perut ibu kita. Jadi Allah mengatakan ampunan Allah itu maha luas, dan Allah yang tahu, Allah lebih tahu tentang kamu. Allah lebih tahu tentang diri kita daripada kita. Ibu-ibu, Allah lebih tahu tentang pasangan bapak-bapak, sang suami daripada ibu-ibu. Makanya kalau suami kita tidurnya ngorok, ibu-ibu jangan protes. Alhamdulillah, suami saya ngorok artinya tidur nyenyak di samping saya, bukan di samping yang lain. Nah, kan gitu. Alhamdulillah. Begitu. Ya. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Kalau ternyata yang ngorok istri. Nah, bapak-bapak banyak-banyaklah bersabar. Nah, gitu. Jadi kalau istri tadi banyaklah bersyukur, bapak-bapak banyaklah bersabar. Jadi Allah lebih tahu seperti apa kita. Karena itulah penggalan ayat berikutnya ini menohok kita betul. Lanjutan ayatnya. Fala tuzakku anfusakum. Kata Allah, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Nah, ini. Sudah dikatakan yang nanti masuk surga itu adalah para pelaku yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, tapi masih berkubang dalam dosa-dosa kecil. Ampunan Allah amat luas, kata ayat ini, dan Allah tahu kondisi kamu ketika diciptakan dari tanah yang mana, dan dalam janin perut ibumu, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Jadi jangan sampai gara-gara kita rajin ibadah, rajin ke pengajian, ke tanah suci berulang kali, rajin sedekah, terus kita menganggap seolah-olah diri kita suci. Seolah-olah menganggap kemudian orang lain yang tidak terlihat di mata kita ibadahnya, maka seolah-olah dia pasti masuk neraka. Seolah kemudian dia akan berdosa dan tidak ada ampunan Allah baginya. Kita anggap dia musuh Allah. Seolah-olah yang hanya membela Islam itu cuma kita-kita saja. Seolah-olah yang hanya berjuang dan memikirkan umat ini hanya kita saja. Orang lain tidak.
Di luar kelompok kita tidak. Maka kita tuduh orang lain itu sesat. Mudahnya mulut kita mengatakan mereka kafir, dan seterusnya, seterusnya. Padahal Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan mengklaim, jangan bilang dirimu suci. Allah lebih tahu kondisimu. Allah tahu kamu habis ceramah, baik-baik, pulang ke rumah, istrimu kamu marah-marahin. Allah tahu, jamaahmu nggak tahu. Allah tahu kamu rajin bawa makanan ke pengajian, tapi dengan niat, misalnya, untuk dibilang yang masakannya paling enak. Allah tahu kalau kita ada ria, Allah bisa tahu. Yang lain jamaah nggak tahu. Jadi, ada juga yang paling rajin kalau mengurusi komunitas. Tapi sekalinya tidak disebut namanya, marah-marah dia. Ada, Allah tahu. Seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena itu jangan merasa kita pemilik surga. Jangan merasa seolah-olah kita sudah punya kunci surga, ya, karena kita tidak pernah tahu di akhirat, di ujung hayat kita nanti seperti apa. Sementara orang-orang yang di mata kita kasat, di mata kita terlihat seolah-olah dia banyak maksiat, kita nggak tahu. Mungkin dia husnul khotimah. Ada satu kisah diriwayatkan oleh para ulama tafsir. Ada seorang pemabuk, Bapak dan Ibu sekalian, seorang pemabuk yang berada di zaman Nabi Musa. Jadi waktu Nabi Musa itu dipanggil Allah ke Bukit Tursina, ke Bukit Sinai, untuk menerima Ten Commandment itu, sedang lewat mau naik gunung, tiba-tiba ada seorang pemabuk mencegatnya. Musa, kamu mau kemana? Saya mau ke bukit itu. Kenapa? Saya dipanggil Tuhan, mau ke sana. Kalau gitu saya titip satu pertanyaan kepada Tuhanmu. Apa? Kira-kira aku ini nanti nasibnya bagaimana? Di surga atau di neraka? Oh ya, kata Nabi Musa. Nanti saya tanya. Begitu sudah beberapa hari, beberapa malam di Bukit Sinai itu menerima perintah Allah, turun lagi, ketemu lagi sama si pemabuk ini. Tanya sama pemabuk, Musa, gimana? Kamu udah tanya ke Tuhan, gimana nasib saya nanti? Udah, kata Nabi Musa. Apa? Kata Nabi Musa, Tuhan bilang nasib kamu jelek, kamu di neraka ntar. Ya karena dia kan pemabuk. Kalau orang lain dibilang begitu kan nangis. Pemabuk ini langsung teriak bergembira sambil joget-joget. Bingung Nabi Musa, kok kamu malah senang? Kamu dibilang masuk neraka. Saya nggak peduli Musa, saya neraka atau surga ntar. Kalau saya masuk neraka ya wajar. Tapi saya kaget, ternyata saya seorang pemabuk. Masih dikenali oleh Allah. Ternyata Allah masih kenal sama saya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita mungkin juga seperti pemabuk ini. Kita banyak melakukan maksiat. Banyak melakukan dosa-dosa. Sholat masih bolong-bolong. Mungkin Ramadan yang kemarin kita juga masih belum kita kodok. Ada yang masih batal bolong-bolong, belum sempat. Ini sekalian mengingatkan yang belum sempat. Yang mumpung bulan Sa'ban ini masih belum Ramadan. Mungkin ada janji-janji yang tidak kita tepati. Nah ini bapak-bapak ini ya. Mungkin dulu banyak janji-janji kepada para mantan-mantannya itu. Nah, banyak yang tidak ditepati. Ya. Yang jelas bapak-bapak tidak ada itu mantan terindah. Karena kalau dia mantan terindah pasti jadi manten. Jadi sudahlah, lupakan ya, nggak usah lagi stalking akun-akun medsosnya para mantan-mantan itu bapak-bapak ya, lupakan saja sudah. Nah, kita mungkin banyak masih melakukan maksiat seperti itu. Tapi pemabuk itu tadi tidak putus harapan. Dikenali saja oleh Allah, cukup. Kita ini semoga masih dikenali oleh Allah. Kita ini semoga nasib kita lebih baik lah dari pemabuk itu. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga. Amin. Tapi yang paling penting adalah jangan mengklaim diri kita suci. Bahkan ditegaskan di potongan ayat terakhirnya. Di ayat 32 surat An-Najm ini. Setelah Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan katakan dirimu suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lah yang paling mengetahui tentang siapa yang bertakwa. Jadi penilaian hasil akhir nanti kita baru tahu. Di akhirat nanti kita baru tahu. Ternyata
Pak Leo orang yang bertakwa. Kita baru tahu nanti. Kalau sekarang belum tahu. Taunya itu takwa Batak Jawa. Itu kan. Nah, tapi yang betul-betul orang-orang bertakwa nanti, taunya nanti di akhirat. Karena itu janganlah kita mengatakan diri kita suci, jangan merasa kita yang paling bertakwa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ayat 31 dan 32 yang kita bahas hari ini menunjukkan bahwa pertama, pelajaran yang paling penting adalah pertama, kita jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa menjadi orang baik yang mendapat surga insya Allah. Asalkan kita jauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Kalau kita masih terperosok dalam dosa-dosa kecil, kubangan dosa-dosa kecil, jangan putus asa. Sungguh amat luas ampunan Allah. Pada saat yang sama, bagi mereka yang merasa bahwa sudah rajin ibadah, jangan merasa dirinya suci. Karena hanya Allah lah yang tahu kondisi kita yang sebenarnya, hanya Allah lah yang tahu siapa yang paling bertakwa. Semoga Allah merahmati kita semua, Bapak dan Ibu sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan niat kita untuk silaturahmi, untuk mengaji 2 ayat ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa-dosa kecil kita, dan semoga kita semua selalu di dalam limpahan dan lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Nadir. Suatu pencerahan yang sangat luar biasa ya sore hari ini. Ada 2 hal tentu yang bisa kita petik ya. Yang pertama bahwa Allah Maha tahu segalanya. Ya, jadi tidak ada yang bisa kita umpetin. Ya, yang itu. Jadi yang kedua, kita belum tahu nasib kita akan seperti apa. Hanya Allah yang tahu. Untuk itu kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik. Ya. Meskipun Allah mengenali orang mabuk tadi ya, tapi kita tetap dianjurkan untuk selalu berbuat yang sangat baik. Mungkin yang kita ingat, yang ngorok tadi pasti ingat ya. Itu tadi sangat luar biasa. Mohon izin Gus, mungkin kita akan lanjutkan dengan tanya jawab kalau diperkenankan. Mungkin kita buka ya pertanyaan 2 dulu. Mungkin 1 dari Bapak-bapak, 1 dari Ibu-ibu. Apakah sudah ada yang siap untuk bertanya? Belum ada. Silakan dipikirkan dulu ya. Saya tak tanya dulu kalau gitu. Mohon izin saya Budi Putra yang menjadi moderator hari ini. Mohon izin bertanya. Tadi disampaikan mengenai dosa besar dan dosa kecil. Apakah ada mungkin pernyataan atau apa ya istilahnya yang mengenali ketika kita melakukan dosa kecil atau dosa besar itu setelah melakukan katakanlah seperti itu, apakah ada ciri-ciri gitu yang bisa dirasakan oleh diri kita sendiri? Mungkin itu dulu Gus. Selalu. Yang lain silahkan bersiap-siap ya. Kalau enggak nanti saya paksa bertanya. Mungkin itu dulu Gus. Terima kasih. Ya, baik. Jadi sebetulnya kalau para ulama mengatakan yang disebut dengan dosa itu adalah semua hal yang hati kecilmu nggak nyaman. Jadi Islam itu sebetulnya sangat manusiawi. Tidak perlu wahyu turun misalnya mengatakan bahwa berdusta itu tidak baik. Kita tahu kok hati kecil kita. Membunuh orang lain itu tidak boleh. Kita tahu kok hati kecil kita. Nah, kalau kemudian kita menganiaya orang lain, seperti yang viral belakangan ini ada videonya, orang sudah terkapar pun masih dianiaya, berarti ada sisi kemanusiaan kita yang rusak memang. Kita kok tidak kemudian ternyuh melihat ada orang seperti itu, malah kemudian kita petantang-petenteng. Berarti ada sisi kemanusiaan kita yang rusak. Jadi hadis Nabi mengatakan apa yang kamu nggak nyaman di hatimu itu dosa. Simpelnya begini aja.
Kalau mau tahu lagi, apa yang kemudian kita WA kepada lawan jenis kita, dan buru-buru setelah itu kita hapus, karena takut keterpasangan, itu sudah tahu kita. Nggak perlu diajarin oleh Ustadz, nggak perlu. Udah tahu kita, ngapain buru-buru dihapus? Gitu misalnya. Nah, atau misalnya ada cerita ketika istri ngambek, kemudian dibujukin oleh suaminya, kamu minta apa? Saya belikan mobil, atau saya mau belikan perhiasan? Enggak, Mas. Saya cuma minta satu aja. Tolong password HP-mu, Mas. Udah bisa itu. Saya belikan saja mobil ya. Gitu kan. Nah, apa yang mau kita tutupi? Apa yang mau kita tutupi agar orang lain tidak tahu, tidak lihat? Itu dosa. Nah, karena itu batasannya seperti itu yang pertama. Nah, cuma memang dalam Islam itu tadi ada yang dibedakan. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Nah, jadi dosa besar itu ya misalnya murtad, itu dosa besar. Ada yang disebut dengan hakullah, ada hakul adami. Ada hak-hak Allah yang dilanggar. Itu dosa besar. Ada larangan-larangan Allah yang kita langgar. Itu dosa besar. Misalnya tidak boleh berzina. Tidak boleh kemudian kita main judi, melakukan dosa riba, durhaka pada orang tua. Itu semua larangan-larangan dari Allah, dan itu ketika kita langgar, kita melanggar hak Allah. Tapi ada juga dosa-dosa yang itu hakul adami. Haknya sesama kita. Dan ini lebih berat. Lebih kecil aktivitasnya, tapi impact-nya lebih besar. Misalnya, ada satu contoh. Ada Habib Umar bin Hafiz di Tarim, Yaman. Ya. Ada satu orang jamaahnya yang entah kenapa dia itu benci sekali dengan Habib Umar ini. Maka dia suka memfitnah Habib Umar. Habib Umar nggak ngomong A, nggak ngomong B, dia simpulkan sendiri, kemudian dia sebarkan. Dia fitnah, dia selalu cari-cari kesalahan Habib Umar kemana-mana. Sampai pada satu titik dia menyesal. Kemudian dia lapor kepada Habib Umar. Habib Umar, saya ini sebelumnya orang yang sangat membenci Anda, saya sudah fitnah Anda, sudah apa segala macam. Sekarang saya menyesal, saya minta maaf. Kata Habib Umar, iya, saya maafkan. Tapi tolong besok pengajian lagi kamu datang, kamu dari rumah itu bawa kemoceng. Tahu ya, kemoceng itu buat bersihkan alat. Ya, saya nggak tahu nih, generasi milenial masih paham nggak kemoceng nih. Tapi kalau Pak Budi ini pasti tahu ini. Malah seringkali satu kemoceng itu dicabut buat kili-kili kuping itu. Nah, jadi bawa kemocengnya, waktu kamu jalan menuju pengajian, satu persatu kemoceng itu kamu cabut, kamu lempar, kamu buang. Kata Habib. Terus kemudian nanti kamu lapor ke saya. Begitu selesai pengajian berikutnya, dia bawa cuma tinggal kayu kosong. Ini kemocengnya suatu datang ke sini sudah saya lempar buang. Nah, sekarang kamu pulang lagi, dalam perjalanan pulang ke rumah, kamu kumpulkan lagi tadi itu, kemoceng yang sudah kamu buang itu. Kata orang itu, mana mungkin ya Habib, sudah terbang di bawah angin, sudah kemana-mana, nggak mau saya kumpulkan. Nah, kata Habib? Begitulah masalah ghibah itu, masalah fitnah itu. Meskipun saya maafkan, tapi omongan kamu itu sudah terbang di bawah angin kemana-mana. Orang-orang sudah pada percaya itu. Sekarang bagaimana? Mau memungut kembali omonganmu, fitnahmu tentang saya itu, kamu gimana? Seperti kemoceng yang terbang angin itu. Jadi ini hakul adami, haknya manusia, sama manusia. Ya, yang harus kita jaga, kita menjaga kehormatannya. Ya. Nah, ini yang sering kali kita suka lupakan, ya, Bapak dan Ibu sekalian, termasuk saya sendiri. Ada peristiwa apa saja yang viral di medsos, rumah tangga si A, si B, si C, ya, artis A, Ustadz B, pejabat C, gitu ya. Wah, yang di-spill, yang di mana kita asik bahas. Asik. Tanpa kita tahu sebenarnya seperti apa. Atau berita-berita hoax. Nah, itu kan dianggap dosa kecil itu sekarang. Oh, berbohong itu misalnya dosa kecil, berita hoax nyebar. Tapi impact-nya. Saya suka bilang kepada kawan-kawan, mereka yang menyebarkan berita hoax di medsos, maka dosanya itu sebanyak orang yang klik like dan share. Coba bayangkan kalau dia satu posting yang udah terlanjur klik like dan share 5.000 orang. Nah itu
Parahnya lagi Bapak Ibu sekalian, meskipun sudah kita hapus postingan kita yang ternyata hoax itu, tapi orang lain sudah telanjur men-screenshot-nya. Dan sudah kemudian menyebarkan lewat grup-grup WA, sudah kemudian diposting ulang lagi di mana-mana, maka dosa kita akan sebanyak grup WA jumlah anggotanya tadi itu, sebanyak orang-orang yang percaya di-posting kemana-mana itu. Ngeri kan kita. Seperti kemoceng yang sudah ditiup angin, nggak bisa lagi kita jangkau. Kecepatan jempol kita ini di era medsos, ini melebihi kecepatan cahaya. Jadi saya terus terang bilang sama jamaah saya di sini, saya tuh khawatir kita ini bakal masuk neraka gara-gara jempol kita ini. Nah ini yang repot kita. Nah karena itu ini dosa. Dosa awalnya dosa kecil, tapi dia bisa berlipat ganda menjadi dosa yang luar biasa ini impact-nya. Apalagi kita sudah bicara hakul adami. Meskipun hakul adami itu ya, kalau belum dimaafkan, itu Allah belum maafkan. Jadi kalau tadi ada yang mau fitnah saya misalnya, kalau belum saya maafkan, nggak akan Allah maafkan. Tapi ternyata di era sekarang, sudah kita maafkan pun, impact-nya itu masih kemana-mana. Nah ini dahsyatnya. Dahsyat. Jadi begitu Pak Budi, mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi silakan, tapi tolong bertanya jangan yang susah-susah. Terima kasih Gus. Ini selain jamaah yang secara luring ya, secara fisik ya dari sini, kita juga ada yang melalui online. Itu ada Mbak Mia, Mbak Mutia, Mas Akbar, Mbak Sari, Mbak Nungki, ada lagi Mbak Dice tadi. Ya, ini dari Christchurch ada, kalau Mbak Dice dari mana? Di Plymouth kalau nggak salah. Mungkin ada yang mau bertanya secara online, Mbak Nungki, Mbak Dice, Mbak Sari, Mas Akbar, Mbak Mutia, Mbak Mia. Silakan raise hand. Mbak Nungki, itu raise hand itu Mbak Nungki. Mana Mbak Nungki nih? Kelihatan. Ayo Mbak Nungki silakan. Assalamualaikum Ustadz. Gus Nadir. Saya termasuk salah satu followernya Gus Nadir nih di Facebook dan Instagram. Dan saya juga membaca buku-bukunya Gus Nadir ini saring sebelum sharing sama Kiai Ujang di Negeri Kangguru. Mbak Nungki di mana posisinya ini? Oh, saya di Rolleston dekat Christchurch di South Island. Dulu jamaah Umi Wellington tapi pindah ke Rolleston. Ini ada sebetulnya mau minta tanggapannya Gus Nadir ini. Ada dua hal yang agak sedikit mengganggu saya. Yang pertama tadi kan dibilang Allah adalah pemilik bumi dan langit, pemilik alam semesta, dan kita hanya sebagai pengguna di alam semesta ini. Tapi seperti mungkin Gus Nadir baca berita di New Zealand akhir-akhir ini kita ada siklon, terus kemudian ada banjir, dan juga di Indonesia kebakaran hutan, kemudian juga banjir dan sebagainya. Istilahnya kita sekarang mengalami climate crisis ya, Gus Nadir. Kalau saya baca tuh kalau peningkatan suhu bumi 1 derajat itu meningkatkan volume curah hujan menjadi 7% dalam 1 tahun. Nah, ini kan kita seolah-olah, bukan seolah-olah, memang sudah terbukti manusia tidak menjaga alam, baik dari tingkat pemerintah, bisnis, maupun kita sebagai individu. Kita itu merusak alam, tapi pada saat terjadi bencana-bencana itu, seolah-olah kita tuh seperti menyalahkan Tuhan, dibilang, oh ini ujian dari Tuhan, atau ini azab dari Tuhan. Dan sepertinya kita sebelum kiamat yang akan benar-benar terjadi nanti, yang kita tidak tahu kapan, kita sendiri sepertinya manusia itu menciptakan kiamat-kiamat kecil untuk diri kita sendiri, gitu. Itu observasi saya ya mengenai apa yang terjadi berapa tahun belakangan ini. Yang kedua terkait
dengan, kalimat takbir Allahu Akbar, itu kalau kita lagi sholat atau kalau kita sedang menunaikan ibadah haji, umroh, atau sedang mendengarkan azan, itu kalimat Allahu Akbar itu terasa agung, benar-benar masuk ke relung sanubari kita. Tapi di saat-saat tertentu nanti ada yang menggunakan Allahu Akbar itu untuk hal-hal yang menurut saya tidak patut. Misalnya, ya seperti kita lihat di TV atau di berita, Allahu Akbar tapi terus, mengambil nyawa orang lain atau merusak atau bahkan misalnya demo pun menggunakan kalimat Allahu Akbar itu kok saya rasanya seperti bertentangan dengan hati nurani. Itu aja, Gus Nadir, saya, ingin meminta pandangan Gus Nadir. Terima kasih. Terima kasih ini Mbak Nungki. Ini jamaahnya Ustadz Sakyun Nazor ini rupanya sudah sampai ke Christchurch ini. Begitu juga ini ada perwakilan KBRI, ini ada Ibu Indah Nuria Safitri. Terima kasih Bu Indah sudah ikutan hadir. Ini pertanyaan dari Mbak Nungki ini sangat relevan sekali dengan kondisi kita. Yang pertama soal tadi lingkungan hidup gitu ya. Jadi memang Al-Quran kan sudah menegaskan bahwa zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, telah tampak memang kerusakan di bumi itu akibat di bumi dan di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia gitu. Jadi dari dulu pun sudah ditegaskan oleh Al-Quran, memang ini ada campur tangan manusia ini terhadap perubahan climate tadi itu misalnya. Nah, yang repot itu seringkali kita menganggap kalau ada bencana alam itu kita anggap sebagai azab. Ya. Nah, saya terus terang agak keberatan kalau dianggap bahwa bencana alam itu dianggap sebagai azab. Ini pertama karena mungkin kita membaca kisah-kisah para rasul sebelumnya di mana ada yang terkena banjir seperti umat Nabi Nuh, ada yang kemudian diruntuhkan peradabannya seperti kaum Ad, kaum Samud, ada yang ditenggelamkan hartanya seperti Korun misalnya dan seterusnya. Nah, itu berlaku untuk umat sebelumnya. Tapi kalau untuk Nabi akhir zaman, umat Nabi Muhammad SAW, Allah memang tidak akan menghancurkan kita lewat azab dalam bentuk bencana alam. Ini berbeda pendekatan Allah. Kenapa? Karena kita akhir zaman. Kalau yang dulu itu setelah ada banjir, ada kemudian dihancurkan kotanya, ini akan muncul nabi berikutnya. Lah kalau kita nggak ada, kalau kita nanti pas kiamat baru akan hancur lebur dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian kita menganggap seolah-olah bencana itu sebagai azab, akibatnya kita tidak bisa mengantisipasi dan mengedukasi bencana itu. Begitu terjadi banjir, ya, atau misalnya terjadi gempa, tsunami, seterusnya, kita tidak kemudian berpikir bagaimana mengantisipasi, meminimalisir dampak bencana, dan mengedukasi publik. Seperti di New Zealand kan dari kecil kan sudah diedukasi. Kalau terjadi cyclone segala macam harus ke titik mana, kemudian harus berkumpulnya di mana, itu kan sudah ada di edukasi. Tapi kalau kita anggap itu sebuah azab, maka itu nggak akan ada antisipasi dan edukasi. Yang ada adalah semakin banyak korban, semakin menunjukkan betapa powerful-nya Allah. Justru jangan dikurangi korbannya. Justru harus ditambah kalau bisa korbannya. Kan begitu, kalau kita anggap ini sebagai azab. Nah yang ketiga, kalau kita anggap sebagai azab, maka kita menyalahkan korban. Kita merasa kita suci. Kita merasa kita selamat, di era kita selamat tidak terkena bencana. Sementara yang terkena bencana itu ada di Suriah dan di Turki. Misalnya kemarin gempa bumi luar biasa, na'udzubillah. Nah itu kita menganggap, oh mereka berdosa. Makanya diazab Allah. Tsunami di Aceh berdosa. Jakarta enggak. Apa betul Jakarta kurang dosanya misalnya? Ini kan jadi persoalan kita gitu kan. Misalnya. Nah, bahkan kalau memang bencana alam itu dianggap sebagai azab, masih banyak kota-kota lain, negeri-negeri lain ketimbang Suriah dan Turki yang lebih pantas untuk dihajar dengan azab, kan begitu sebetulnya. Nah, karena itu saya menganggap bahwa
bahwa bencana alam itu sebagai musibah, iya. Repotnya lagi kalau nanti terjadi politisasi. Karena kebetulan yang terkena azab adalah terkena musibah bencana alam ada daerah-daerah yang kita berbeda pandangan, berbeda sikap, baik penafsiran agama maupun sikap-sikap politik, kita akan anggap itu azab. Begitu terjadi di kampung kita anggap, oh ini ujian dari Allah. Kan kita kan double standar, gitu kan. Orang lain kena, kita bilang azab, kita yang kena, kita bilang ini ujian dari Allah. Nah, ini karena itu memang menurut saya, kita kembali kepada ayat Quran tadi, bahwa bima kasabat aydin nas, bahwa ulah tangan manusia ini yang mengotori alam semesta. Allah sudah menciptakan alam semesta ini dengan harmoni, yang kemudian harus kita jaga dan kita rawat, tapi kemudian kita abai dan kita lalai, maka itu yang terjadi. Nah, di balik itu semua, tentu apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu semua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu kita tidak tolak, bahwa bencana alam itu juga tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengantisipasi dan mengedukasinya. Dan itu tidak bisa kita lakukan kalau kita buru-buru lantas mengatakan ini azab Allah. Baik, itu pertanyaan pertama dari Mbak Nungki. Pertanyaan kedua adalah soal takbir. Jadi, maksud dari takbir itu adalah kita membesarkan Allah, mengecilkan diri kita. Makanya ketika kita mau sholat, kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maha besar dari apa? Maha besar dari urusan kantor kita. Maha besar dari problem kita. Maha besar dari waktu kita yang terbatas. Maha besar dari semuanya. Sehingga begitu kita sudah mulai takbir, kita fokuskan kepada Sang Maha Agung, Sang Maha Besar ini. Sebesar-besarnya problem kita, Allah lebih besar lagi. Sesulit-sulitnya kita, begitu kita sudah Allahu Akbar, kita kecilkan diri kita. Kita tinggikan Allah. Itu kan makna takbir. Kita membesarkan Allah. Sehingga barang siapa ya yang mengucapkan takbir, tapi dia masih sombong, dia masih merasa dirinya yang takabur, nah dia mengenakan jubah kebesaran Allah sebagai takabur itu, maka dia tidak memahami makna takbir itu. Karena itu kalau ada orang berdemo, dia kemudian mengucapkan takbir, ya, dalam arti bahwa dia mengecilkan diri dia. Bahwa perjuangan saya ini tidak ada artinya tanpa bantuanmu, ya Allah. Bahwa entah berapa banyak jutaan yang demonstrasi ini untuk melawan kezaliman, kami ini tidak ada artinya apa-apa tanpa bantuanmu, ya Allah. Allahu Akbar. Itu oke. Ya. Tapi kalau kemudian Allahu Akbar untuk kemudian berteriak marah, garang, dan menghancurkan kanan kiri, demonstrasi yang anarkis begitu ya, kemudian menistakan kehormatan orang lain, properti orang lain, mengganggu ketertiban umum, mengganggu sarana-sarana publik, maka yang dia besarkan bukan Allah, tapi diri dia, kelompoknya. Ini yang kemudian berbahaya. Karena itu memang seperti kata Mbak Nuki tadi, kok rasa-rasanya kurang serp. Kenapa? Karena Allahu Akbar itu harus dibaca dengan azim, ya, dengan pengagungan penghormatan, seperti beredar viral video ketika kemarin ada bencana alam di Suriah atau Turki, ternyata banyak anak-anak kecil ataupun binatang yang selamat, bahkan padahal sudah dikubur oleh reruntuhan akibat gempa itu berhari-hari. Ada juga saya lihat video itu seorang bapak yang meninggal, dia sambil meluk anak kecilnya hidup. Itu semua yang tim rescue, tim penyelamat itu berteriak Allahu Akbar. Itu mengatakan bahwa ini semua semata-mata karena skenario besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih besar dari bencana alam ini. Sehingga seorang anak atau binatang yang secara akal sehat tidak mungkin bisa hidup lagi, berhari-hari terkubur di reruntuhan, masih bisa hidup. Allahu Akbar. Nah itu. Kita mengecilkan diri kita membesarkan Allah. Jadi kira-kira begitu, Mbak Nungki, ya. Terima kasih, Gus. Mungkin satu lagi, ya. Oke, ini dari Ketua Umi. Assalamualaikum, Gus Nadir. Waalaikumsalam. Nama saya Nador, Sakir Nador.
terima kasih banyak atas pencerahan untuk sore hari ini. Kami sangat merasa berbahagia bisa bertatap muka meskipun nggak langsung. Semoga suatu saat bisa langsung bertatap muka dengan Gus Nadir di New Zealand. Amin. Gus, saya ada pertanyaan lagi-lagi tentang dosa nih, barangkali agak lucu. Ini tentang pekerjaan, Gus. Pernah saya kerja di salah satu kontraktor di mana untuk memperoleh proyek yang kita inginkan itu, tim tender harus melakukan swap gitu, Gus. Saya nggak tahu apakah itu tim tender atau tim sales ya, saya nggak tahu karena saya engineer. Lantas ada sebuah percakapan lucu karena kita ngerasa kita lebih suci karena kenapa? Karena kita bukan orang tender, kita engineer. Wah, saya nggak melakukan hal haram itu dong, kayak gitu. Tapi setelah dipikirkan bukannya kita juga makan duit dari situ, maka posisi kita sebenarnya sama aja gitu. Itu pertama, Gus. Saya pengen pencerahan dari Gus itu sebenarnya pada kondisi seperti itu kita harus bagaimana gitu. Sementara kita nggak mungkin untuk keluar dari kantor dengan tanggungan anak istri, misalnya seperti itu. Terus satu hal lagi di masa depan, maksud atau satu lagi sebentar. Atau kasus satu lagi yang saya juga menghargai teman-teman yang misalnya saya nggak nyaman nih kerja di bank gitu. Saya nggak nyaman bekerja di bank dan menurut saya wah ini riba, ini bla 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 segala macam. Kemudian dia lantas harus segera memutuskan gitu. Itu sebenarnya bagaimana sih, Gus, tuntunan agama gitu? Ya, matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi begini, Ustadz. Jadi kalau kita soal korupsi di Indonesia itu kan ada yang dilakukan oleh individu, ada yang kemudian dilakukan korupsi berjamaah. Jadi bukan cuma pengajian aja berjamaah atau sholat, ternyata korupsi pun berjamaah. Kenapa? Karena korupsi itu sekarang sudah sistemik, ya. Nah, karena itu saya selalu bilang ada 3 level korupsi itu. Level yang pertama adalah level korupsi tingkat greedy. Ini serakah. Ada orang yang sudah kaya raya, tapi kemudian dia masih saja ambil itu uang. Dia masih saja tidak cukup. Ini greedy. Ada yang kemudian pada level kedua, dia korupsinya itu karena dia berada pada sistem yang salah. Ya, ada seorang kawan saya waktu itu dia baru pulang dari Australia. Dia cerita ke saya bagaimana kemudian dengan kepakaran dia, ilmu yang dia dapat dari Australia, pulang ke salah satu kementerian, maka dana bisa cair. Belakangan dia baru tahu, ternyata dana itu uangnya nggak jelas. Gitu. Jadi dia lantas juga bilang ke saya, padahal saya nggak terima dana itu, tapi gara-gara kepakaran saya, uangnya itu cair. Yang menikmati bukan saya, bos-bos saya, katanya. Nah, jadi saya ini sudah nggak dapat, dosa pula lagi katanya, kan begitu kan? Ya. Gimana jadi gitu ya? Tanya. Nah itu korupsi yang berada pada level sistem. Ya. Yang ketiga adalah korupsi yang kita sebut dengan petty crime. Korupsi untuk bertahan hidup, karena memang gajinya rendah. Gaji rendah, ya. Aparat penegak hukum di bawah, polisi yang dia lalu lintas, ya, yang berjam-jam itu kena asap knalpot apa segala macam, sementara duitnya kecil segala macam, ya, nggak ada jaminan kesehatan untuk paru-parunya yang sudah kotor kena asap knalpot itu dan seterusnya gitu misalnya, sehingga akhirnya kalau sudah akhir bulan itu menjadi sangat galak mencari mangsa pelanggar lalu lintas itu gitu misalnya, ya. Ini kalau ada dari kepolisian ini no offense lah ya ini. Nah, jadi atau pegawai kelurahan yang untuk kita minta bikinin surat apa gitu ya, untuk dia ngetik, ya itu ya kemudian dia minta uang rokok, ya kalau sekarang bukan lagi uang rokok, uang pulsa, ya istilahnya uang pulsa. Nah, itu bagaimana? Mereka mau bertahan hidup. Mereka mau bertahan hidup. Nah, karena itu kita nggak bisa pukul rata semua. Makanya saya suka diskusi dengan kawan-kawan yang ingin, wah kalau kita terapkan syariat Islam, potong tangan, habis semua korupsi itu. Wah enggak, saya bilang. Bisa-bisa semua orang
tangannya nggak ada semua. Saya bilang, karena semuanya korupsi dalam berbagai level tadi itu, gitu kan? Saya bilang gitu. Nah, dan akan tidak fair ketika orang tadi yang tidak ikut menerima duitnya, tapi dia berada dalam sistem yang keliru. Nah, karena itu treatment kita juga berbeda terhadap tadi yang apa namanya, yang korupsi di kecil-kecilan itu, gitu ya. Itu jangan dihantam dengan ayat dan hadis, gitu. Pernah ada satu kawan saya, dia polisi, sama-sama kuliah di Fakultas Hukum sama saya dulu, dia cerita. Dia bilang, kenal nggak sama Ustadz A, dia sebut gitu. Saya bilang, oh iya kenal. Saya bilang, kenapa? Kemarin itu dia khutbah di masjid di kantor kepolisian saya, katanya. Wah, dia langsung bilang, katanya, isi ceramahnya, kita jangan mengambil barang yang haram, harta yang haram, batil. Kita harus yang halal, ini bapak polisi, segala macam. Begitu dia turun, kita langsung berketawa. Ini Ustadz nggak tahu, katanya. Jangan, yang haram udah habis. Yang halal udah habis, katanya. Yang haram aja kita rebutan, katanya. Nah, artinya untuk orang kecil seperti itu, kita hantam dengan ayat hadis, kita takut di neraka, tidak akan menyelesaikan persoalan. Nah, maka harus dipikirkan bagaimana sistem penggajiannya yang harus dibenahi. Bagaimana mereka bisa hidup lebih layak, sehingga mereka tidak perlu korupsi. Nah, untuk yang level kedua, sistemnya memang harus kita benerin. Soal laporan keuangan, soal kemudian sistem penggajian, dan seterusnya, itu memang harus kita benerin. Kalau kita selalu hantam dengan katakan potong tangan, ini ayatnya, atau kemudian kita bilang ini dia berdosa segala macam, gitu. Dia menjadi dilema tadi itu kan, mau keluar seperti yang tadi pertanyaan kedua oleh teman-teman yang hijrah tadi itu, ya. Mau keluar anak bini nggak makan, ilmunya nggak kepake, bertahan di situ hatinya nggak sesuai, nah, itu kan buah si malakama. Ibaratnya kalau buah si malakama itu kan dimakan bapak mati, nggak dimakan ibu mati. Pilih mana? Yang bisa menjawab hanya orang Padang. Apa? Ya dijual saja buahnya gitu. Nah, jadi biar orang lain yang kena masalah, bukan kita yang kena masalah. Kita malah dapat duitnya, kan begitu. Ini kalau ada orang Padang, ini no offense, ini memuji. Jadi selalu punya solusi. Nah, jadi balik ke, nah untuk yang paling atas tadi itu, nah yang paling atas ini, yang greedy tadi itu, nah yang ini yang memang bisa menjadi target serangan kita. Yang greedy ini, yang sudah hidup layak, sudah jadi menteri, sudah jadi komisaris, direktur, masih juga korupsi. Ini yang harus menjadi target kita. Harus dikenakan hukuman maksimal dan seterusnya. Nah, tapi kalau tadi kena pertanyaan soal dosa, kita balik. Jadi dosa gimana ini? Saya menduga jangan-jangan malaikat juga bingung itu mau mencatat dosa berjamaah tadi itu. Gitu. Karena sekarang masalah korupsi sudah sangat complicated. Nah, akhirnya ada beberapa solusi secara fikih. Ya, solusi secara fikih yang pertama adalah kita mengatakan bahwa ini kalau kita melakukan suap, ya, itu untuk mendapatkan hak kita. Kita sudah bekerja. Sementara uang kita ini tidak cair kecuali kita ngasih sogokan dulu. Nah, untuk mendapatkan hak kita, para ulama fikih mengatakan itu boleh. Atau misalnya kita di pengadilan, hak kita ini kita yang memang pemilik properti yang sah. Kita punya sertifikat segala macam gitu. Ini sah, kita tahu. Tapi lawan kita dengar ternyata dia nyogok hakim agar menang. Nah, itu ulama fikih mengatakan dalam kondisi demikian, kita boleh menyuap hakim agar kita mendapatkan hak kita. Ini fikih-fikih klasik bicara seperti itu. Dalam kondisi sekarang, ini sudah repot, sudah tidak jelas. Kenapa sertifikat tanah aja bisa 5, bisa 7 gitu loh. Masing-masing merasa dia benar. Masing-masing merasa untuk mendapatkan haknya. Gitu kan. Ya. Atau kadang-kadang sudah bayar pun masih kalah juga. Karena yang sebelah sana bayar lebih gede. Nah, jadi memang ribet terkait-nya. Karena itu solusi seperti ini tidak bisa dipukul rata, digeneralisir, bisa berlaku semua. Ada lagi kawan saya, dia bilang, kalau saya solusinya begini Gus, yang nggak boleh itu kan makan uang haram. Saya kalau dapat uang nggak jelas itu Gus,
Saya belikan motor, nggak saya makan. Yang haram kalau dimakan, kata dia. Saya belikan motor kok. Dia bilang gitu. Nah ini, atau ada lagi kawan saya pulang dari Australia, bingung mau masukkan anaknya sekolah ke internasional, karena anaknya kan bahasa Inggris waktu di Australia. Pulang bingung. Ada pilihan. Kemudian kata istrinya, Mas, masukkan yang ke sini saja. Itu uang pangkalnya 150 juta, uang bulanannya 5 juta. Terus kata suaminya, jangan Bu, jangan yang di sana Bu, yang lebih murah aja. Kenapa? Jatah korupsi saya nggak segede itu Bu, katanya. Jadi saya bisanya nggak segitu Bu, dia bilang gitu kan. Nah ini untuk dia bilang, tapi Gus kalau saya tidak sekolahkan anak saya ke sekolah internasional, sekolah yang berkualitas, nanti anak saya ke depannya cuma jadi pegawai kayak saya lagi, gitu. Yang kemudian akan terjebak dalam sistem ini, katanya. Nah ini gimana? Sementara saya ingin anak saya tidak korupsi di masa depan. Nah, tapi saya terpaksa sekolahkan dia dengan uang korupsi. Gitu. Wah, ini memang rumit. Nah, karena itu saya pikir kita perlu melakukan pendekatan yang disebut dengan fikih dakwah. Bukan lagi hitam dan putih. Ya. Pertama, kita tidak bisa melakukan satu perbuatan yang kemudian lebih jelek lagi. Kita harus irtikaubu akhafid dararain. Kita harus less evil. Kita harus pilih satu hal yang lebih kecil mudaratnya. Oke, saya sekarang berada di sistem yang korup secara sistemik. Saya tidak sanggup melawan, tapi saya akan bentengi diri dengan minimal saya tidak akan menerima uang itu. Kalaupun saya diharuskan menerima uang itu, saya terima uang itu, tapi saya akan berikan kepada fakir miskin atau ke masjid. Saya hanya akan bawa pulang uang-uang yang hak saya, gitu ya. Terus pada saat yang sama, saya juga tidak bisa keluar dari kantor saya. Karena kalau saya keluar dari kantor saya, maka anak bini saya mau makan apa? Dulu kakak saya, dia di DPRD di satu kota, saya nggak perlu sebut daerahnya, di DPRD. Jadi anggota DPRD. Dia bilang sama saya, ini gimana? Terus saya kasih tahu seperti itu, pendekatan fikih dakwah, pendekatan pelan-pelan. Saya bilang tidak lagi hitam putih, tapi cari yang mudarat lebih ringan. Akhirnya dia bilang sama stafnya, saya hanya mau terima amplop yang hak saya. Tapi yang tidak jelas itu, katanya, tolong jangan dikasih ke saya. Terus anak buahnya bilang, tapi ini harus dikasih, Bu, keluar, terserah. Gitu. Nah, yang senang anak buahnya yang ambil. Gitu kan. Dia bilang, paling tidak kata kakak saya, Pak, saya hanya bisa menjaga diri saya belum bisa menjaga staf saya. Gitu. Ya, kenapa? Karena dibilang ini nggak mungkin uangnya dibakar, dibuang itu nggak mungkin, karena semuanya dibagi. Nah, jadi memang akhirnya pandai-pandailah kita meniti ombak yang terjalin agar tidak terkena karang, begitu ya, misalnya. Atau kalau mau ya sudahlah, jadi dosen di Monash University aja lah, insya Allah uangnya dolar dan halal. Nah, soal tadi hijrah juga seperti itu. Ya, saya kira juga memang kalau bisa dia punya skill lain untuk bisa menghidupi keluarganya tidak di kantornya yang di bankir tadi sebagai bankir sebagai apa silakan. Tapi kalau dia memang ternyata menimbulkan mudarat untuk anak istrinya, ya saya kira memang dia harus pendekatan fikih tadi itu ketimbang kemudian dia hitam putih gitu. Saya kira carilah yang lebih maslahat sambil terus membentengi diri dan keluarga. Ya sekarang itu Ustadz ya, ini satu ayat ini saja kita sukar menjalankannya. Ku anfusakum wa alikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nggak usah ayat-ayat yang lain deh. Satu ayat ini aja nih kalau bisa kita jaga, kita amalkan. Sampai akhir zaman nanti, wah kita udah selamat lah. Ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan sampai bawa api neraka ke rumah deh. Nah gitu kan. Apalagi ngasih makan dengan api neraka, tapi juga jangan beli motor gara-gara itu gitu kan, untuk ngeles gitu. Saya kira begitu Ustaz ya. Terima kasih Gus, sangat luar biasa sore hari ini. Ini waktunya sudah 3:30. Gimana Pak Ketua UMI, apakah mau kita lanjut atau kita tutup saja? Satu pertanyaan lagi. Ada pertanyaan apa Ibu Lis? Atau siapa?
Apa? Kira matanya juga. Kalau matanya disambungkan. Oh, ya. Satu lagi ya Gus, Ya, ya. mumpung ketemu ya. Ini pertanyaan dari Ibu Lis Padang. Ya pinter masak Padang ini Bu Lis. Tadi kalau buahnya mau dijual ke Bu Lis aja. Sana ya Bu ya, nggak boleh baper tadi. Ya lagi. Ini pertanyaannya adalah kalau dapat uang korupsi ya, kemudian disedekahkan, bagaimana Gus? Ya, makasih. Jadi Makasih begini. Bu Lis. Jadi pertama kita harus jelas, tidak ada uang haram, tidak ada uang halal. Tidak ada anak haram, tidak ada anak halal. Kenapa? Karena hukum itu berkenaan dengan perbuatan, bukan dengan benda. Yang ada itu adalah uang yang didapat dengan cara-cara yang haram. Anak yang didapat dengan perbuatan haram. Nah, itu ada. Tapi kalau uang halal, uang haram tidak ada. Itu yang pertama. Jadi uangnya itu dia suci, tidak halal, bukan halal haram, bukan najis, perbuatannya. Nah, sekarang kalau ternyata kita mendapatkan uang yang hasil dari hal-hal yang haram tadi, korupsi katakanlah, gitu ya, seperti pertanyaan Ibu tadi, kita tidak mau terima, seperti saya bilang tadi, kita jaga, kemudian kita sedekahkan saja. Kenapa? Kita kembalikan kepada pemilik yang hakiki uang ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tadi disebut semuanya adalah milik Allah? Ya, langit dan bumi milik Allah. Kita kembalikan kepada Allah dengan cara apa? Lewat lembaga, bukan pribadi. Lembaga. Lembaga yang fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kita berikan, itu kita kembalikan kepada Allah dengan cara seperti itu, tetapi tidak dicatat sebagai sedekah kita. Tidak dicatat sebagai amal kita. Jadi jangan sampai kemudian orang katakan, wah saya udah korupsi, udah kebanyakan, nggak enak juga. Udahlah saya bangun masjid deh. Nah, gitu kan. Atau saya berangkatin deh anak buah saya naik haji. Gitu kan. Misalnya. Nah, karena itu jangan menganggap itu sedekah. Enggak. Karena itu bukan uang kita. Itu uang Allah sebetulnya. Kita kembalikan fisabilillah. Nah, kalau kita teruskan pertanyaannya, terus bagaimana kalau uang korupsi itu kita pakai buat ibadah, naik haji? Nah, ini para ulama kalau dulu di kitab-kitab klasik perdebatannya begini. Apa hukumnya sholat dengan sajadah curian? Nah, jadi dia sholat, tapi sajadahnya itu dia nyuri. Kemudian dia sholat. Nah, ini para ulama berdebat. Mazhab Hambali mengatakan nggak sah sholatnya. Sama dengan tadi itu, haji dengan uang korupsi. Maka nggak sah. Sesuatu yang dimulai dengan hal yang haram, maka tidak bisa kemudian dia akan mendapatkan pahala. Tapi 3 mazhab lain mengatakan ini 2 perkara terpisah. Dia mencuri sejadah, dia berdosa. Tapi kalau dia sholat, sholatnya itu rukun sholatnya dia penuhi, sholatnya sah. Dia korupsi, itu dia berdosa. Tapi begitu dia naik haji, pakai uang korupsi itu, dia penuhi rukun haji dan fardu hajinya sah. Tapi ya tunggu aja di tanah suci apa yang terjadi dengan dia, kan begitu, kita nggak tahu. Gitu kan. Ya, coba-coba gitu. Tapi kalau dan itu banyak cerita, banyak kejadian gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara fikihnya sah atau tidaknya, ya selama rukunnya terpenuhi ya sah. Perkara diterima oleh Allah atau tidak, nah, itu lain persoalan. Nah, saya kira begitu, lagi-lagi ini bukan mengizinkan orang korupsi untuk naik haji, gitu ya. Jangan kemudian dipotong dan kemudian diviralkan, gitu ya. Ya, ini kita bicara masalah fikih. Jadi ada yang mengatakan haji tidak sah, ada yang mengatakan sah. Nah, karena itu daripada uang korupsi tadi dibakar, itu tidak bermanfaat sama sekali, maka kembalikan kepada Allah, kepada fisabilillah, tapi jangan merasa bahwa itu sedekah kita dan kita dapat pahala. Enggak. Kita kembalikan saja, karena itu memang bukan hak kita. Ya, saya kira begitu. Saat ini mohon maaf, karena sudah mau 1:30 di Melbourne, dan belum makan siang, jadi saya tidak bisa menikmati makanan Padang di sana. Ya. Nah, yang pasti enak sekali itu, tapi karena lewat Zoom, mudah-mudahan seperti kata Ustadz Sauki tadi,
insya Allah suatu saat kita bisa bertemu muka dan saya bisa menikmati makanan Padangnya juga. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Gus Nadir. Sungguh luar biasa dan banyak ilmu atau petua yang kita dapatkan sore hari ini. Insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita umat Muslim Indonesia di Wellington. Mungkin acara ini harus kita tutup, tapi kita mohon Ketua UMI yang menutup. Ya, terima kasih banyak Gus Nadir, terima kasih banyak Bapak Ibu yang hadir sore hari ini. Semoga pencerahan ini mampu membawa kita menjadi manusia yang lebih baik, insya Allah. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon pamit ya semuanya. Mohon pamit. Terima kasih semua. Ya, Salam sehat-sehat kami untuk semua. kawan-kawan di Melbourne. Amin, amin. Saya sampaikan nanti. Sehat-sehat semua. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kaum muslimin muslimah rahimakumullah. Yang tadi siraman rohani yang disampaikan oleh Gus Nadir, saya kira kita bisa banyak mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan tadi. Selanjutnya kita ada satu lagi, ada teman kita atau Mas Lian yang akan memandu ya dari Hawke's yang akan menyampaikan ucapan terima kasih gitu ya atas bantuan yang disampaikan oleh Umi kemarin. Mas Lian itu ada yang masuk itu di Waiting Room. Ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang ada di Christchurch maupun di luar Christchurch atas partisipasinya dalam pengajian sore hari ini. Tentu terima kasih juga Mas Askar Subono yang baru masuk. Mudah-mudahan sehat selalu. Ini apakah yang dari Hajj sudah masuk, Mas ya? Enggak apa-apa, kami Mas sudah jinak. Kita tunggu. Ya, harus kita bahas. Ya, sambil menunggu yang dari Hawke's ya. Oh, ini sudah masuk itu si Dwi. Ya, oke. Coba ditambahkan pinnya biar kita kelihatan. Kita pandu dari sini. Oke, connect. Ini. Mbak Dwi, sudah adakah? Apakah sudah bisa melihat kami? Bukan kami B ya, kami B di sana. Oh, ini dia. Oke. Iya, ini lagi di mobil ya. Dengar suara saya nggak, Mbak? Mbak Dwi? Ya, nggak dengar kita. Kita belum dengar suaranya. Coba. Belum. Kayaknya audionya belum di-on-kan. Ya, kami belum dengar. Oke. Oke, selamat sore Mbak Dwi. Next here we've got the spices, we've got vanilla, cinnamon and nutmeg. These ones are all from different leaves. I have Ya, mungkin bisa di mute yang di atas. which is the leaf. Ya. Oke.
Oke, Mbak Dwi, apa bisa dengar saya? Suaranya belum masuk. Mas Hakim, apakah dengar suara saya? Ya, itu suara sana belum ada. Suaranya belum masuk. Coba diklik di mana gitu. Coba itu Mas, bisa nggak? Oh, memang belum ada audionya deh. Coba diulang lagi, masuk lagi, coba bisa nggak? Belum dengar, Mbak, kita? Belum dengar. Mas Hakim, apakah dengar saya? Kalau dengar saya, coba angkat tangan. Coba lambaikan tangan kalau memang dengar suara saya. Nggak dengar juga. Oh, berarti, coba di login lagi. Gimana ngasih tahu ya? Coba. Oke, sekarang apakah dengar saya? Mas Hakim, coba lambaikan tangan ya. Oh, Mas Hakim dengar. Masih mute. Unmute. Oke, Mas Hakim dengar saya? Dengar Pak Budi. Oke, Mbak Dwi dengar saya? Ya, ini sebelah siapa saya, lagi? Hah? Pak Josephine. Oke, Josephine dengar saya ya. Oke, Dengar. silakan kalau ingin menyampaikan sesuatu, monggo. Makasih Bang. Mau Mamandu. Halo. Terima kasih Pak Budi sama teman-teman yang di Wellington. Kami sangat terima kasih atas bantuan yang diberikan dari warga Wellington, Umi dan Kamasi untuk bantuannya kepada korban kami yang di Hawke's Bay. Hari ini kita ada kerja bakti volunteer untuk bantu-bantu korban yang ada di daerah Hawke's Bay dan dibantu sama RSI Bostock. Ada sekitar 164 orang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ini Ibu Jo mau menyampaikan sesuatu. Halo semuanya, saya Josephine dan Dwi di sini mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk support teman-teman semua di Wellington, dan alhamdulillah hari ini kami bisa berbagi juga dengan warga di sekitar Hawke's Bay. Jadi kita tadi ada support berapa rumah? Kita clean up sekitar 6 ya? Sekitar 6 sampai 7 rumah di komunitas. Jadi teman-teman RSC ada yang sampai ke atap-atap bersihin rumah mereka. Terus apa lagi tadi? Terus warga juga masak, sediain makanan buat yang volunteer. Dapur umum juga di sini dari rekan-rekan kami Bay. Sama dibantu teman-teman Bostock. Iya. Keliling dulu ya Pak Budi. Sebentar, pertanyaan dulu. Terima kasih. Oke, ya boleh. Ya. Siapa itu? Novi itu? Bukan Pak Heron. Tapi lagi pergi. Mbak Fen. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Pak Budi dan tim yang ada di sana. Ya, sama-sama. Semuanya kami nggak hanya orang warga Indonesia tapi bisa jadi berkat untuk negara lagi bukan yang komunitas lain juga. Matur nuwun semua. Amin. Teman-teman yang lain masih pada di luar Pak Budi, masih Iya. kerja. Ria di Iya. rumah Afifah, bantuin Afifah. Gitu. Iya. Nah, sekarang Ya, kita tentu turut prihatin ya, Mas Hakim dan semuanya. Semoga teman-teman di Hawke's Bay tetap sabar ya dalam menerima bencana ini. Tentu ini adalah salah satu yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk tetap sabar dan semangat, memberikan semangat yang lain, saling mendukung dan sebagainya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan kalau ada apa-apa silahkan dihubungi kami ya. Kita lagi ya Mas Rian ya dan teman-teman. Insya Allah dengan semampu kita akan menyampaikan kalau memang diperlukan kembali. Oke. Terima kasih Pak Budi. Salam buat teman-teman semua di Wellington, Kamasi dan Umi. Ya, terima kasih sekali lagi. Atau masih ada lagi yang mau disampaikan? makasih banyak Pak. Iya. Nggak tahu, supportnya luar biasa. Kami sangat terharu untuk bantuan dari teman-teman semua di sana. Siap. Kami juga merinding nih mendengarkan teman-teman yang ada di sana dengan tetap semangat ya membantu, saling membantu, voluntary tiap hari ya membersihkan puing-puing, lumpur dan sebagainya. Mudah-mudahan bencana ini
hanya sampai di sini, tidak ada lagi. Allahumma amin. Amin. Terima kasih sekali lagi teman-teman di Health Space. Salam untuk Novia juga. Insya Allah. Salam Mas. Salam Mbak Vivi juga, Mas Riza ya. Terima kasih. Sehat selalu. Amin. Amin, sama-sama. Ini ada yang mau ikut pengajian apa enggak? Ada bapak-bapak mau ikut pengajian? Pengajiannya sudah selesai, Mbak. Oh, maafkan, saya nggak tahu. Enggak apa-apa. Ya, kita, Ya. Ya. Ayo, mari Pak. Bang Leonnya di mana? Bang. Ya, Mas Dian itu di belakang layar. Mau sini dulu Mas Dian, mau dilihat nih. Ya, ini Mas Dian sini nih. Mau dilihat. Teman-teman mau lihat Mas Leon nih, coba. Ini dia nih, ya, ini yang kangen Mas Leon. Sini Mas, sini depan. Nah, ini dia, ini ya, udah lihat, oke? Oh ya, cepat sembuh. Cepat sembuh Cepat Mas sembuh, Bang Leon. Ya, masih. Makasih. Ya, terima kasih. Makasih. Mari. Oke. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita mengakhiri kegiatan sore hari ini, ada satu hal yang mungkin harus saya sampaikan. Dalam beberapa kesempatan ini, pengajian kita UMI yang hadir agak berkurang. Ya, mungkin mari kita